Hidup yang kekal itu adalah Saya udah bilang, siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup kekal. iya, siapa yang percaya kepada Yesus hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah kata Yesus bagaimana? Hidup yang kekal itu mendapatkan yang namanya tempat surga. Katanya itu dibaca Bibelnya. Hidup yang kekal itu bahwa mereka Itu mengenal mereka apa? mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Gelar pendeta tidak ada artinya di hadapan Bunda Nora. Seorang pendeta, dikenal berilmu, berjabatan tinggi, terbiasa bicara soal agama. Masuk ke sebuah ruang debat terbuka. Ya, Bunda Nora adalah lawan debatnya. Seorang muslimah mantan kafir yang menjelma menjadi singa Islam. Dengan ketenangan yang tajam, Bunda Nora menjawab tanpa gentar segala argumentasi yang dilontarkan oleh Pak Pendeta. Bukan dengan emosi, tapi dengan iman. Gelar pendeta tak lagi berarti. Argumen yang dilontarkan, satu persatu terpatahkan. Bukan jabatan yang bicara, tapi kebenaran yang tak bisa dibungkam. Kita sapa dulu Yonatan Mas Ripak Pahan. Ya, selamat sore Ito. Selamat sore Itoku. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ito. Silakan Ito. Ya, setelah saya mendengar apa yang dikatakan Ito, sebenarnya kami sebagai orang Kristen tidak akan pernah mau melaporkan apa ini. Karena kami tidak akan pernah mau membela Tuhan kami, karena Tuhan kami membela kami. Bagaimana caranya Tuhan membela kalian Ito? Nah, Bagaimana caranya Tuhan membela kalian sementara Yesus bukankah pernah mati di kayu salib? Tidak ada yang membela dia. Bukankah Itulah pada waktu makanya. Yesus ditangkap, ya tunggu dulu Ito. Waktu Yesus Ya. ditangkap bukankah semua muridnya pada kabur Ito? Nah, itulah Siapa yang membela makanya. Yesus? itulah makanya itu saya harus jelaskan kepada Ito. Ya. Supaya tidak ada yang namanya penyimpangan persepsi. Begini Toku, jadi memang ada begitu banyak sebenarnya yang sudah diucapkan orang-orang kepada Ito, cuman memang kalau kita bermain logika memang tidak nangkep dan tidak masuk. Nah, oke, saya akan Ucapan kasih tahu orang-orang kepada Ito. saya, maksudnya gimana Ito? Setelah tadi saya menyimak apa yang dikatakan Ito, berarti kan begitu banyak informasi yang didengar Ito dari orang-orang, khususnya orang Kristen kan begitu. Ito bilang Ya. bahwa Tuhan itu bisa kencing, bisa berak dan sebagainya, kan begitu? Ya betul. Ya, betul ya kan. Nah, begini. Itu makanya dalam perjanjian lama, dalam kitab Mika, dalam kitab Yesaya, bahwa sudah ada yang namanya nubuat, bahwa sang juru selamat itu akan lahir, yaitu namanya Yesus. Nah, ini yang menjadi masalah sebenarnya itu. Tuhan menjelma sebagai manusia. Tujuannya apa? Kalau dalam perjanjian lama kan, setiap orang berdosa itu harus membawa yang namanya binatang, korban penebus salah, dan darah itu harus tertumpah. Kan begitu. Makanya dalam kitab Ibrani tegas berkata, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kan begitu. Nah, kami berbahagia. Makanya dalam kitab Kejadian begini, marilah kita menciptakan manusia seturut dan serupa dengan gambar kita. Terbuktilah bahwa Tuhan itu jadi manusia. Dia nyatakan bahwa memang rupa daripada manusia itu serupa dengan rupa daripada kemanusiaannya Tuhan. Itu namanya Yesus. Nah, jadi Tuhan itu kalau mati itu bukan Tuhan itu. Tuhan kalau lahir itu bukan Tuhan itu. Jadi yang lahir itu dan yang mati itu adalah kemanusiaan daripada Tuhan. Dia tunjukkan kasihnya kepada manusia lewat pengorbanannya di kayu salib. Itu. Jadi Tuhan kalau mati itu bukan Tuhan Itok, dan Tuhan kalau lahir bukan Tuhan. Itulah perkataan yang dikatakan oleh Pendeta Yonatan. Secara konteks dasar, sebenarnya orang-orang Kristen telah menyadari bahwa seseorang yang dilahirkan dan yang pernah mati itu tidak bisa dikatakan Tuhan. Namun karena termakan doktrin, dan doktrin itu telah mendarah daging ke tubuh mereka sedari kecil, kemudian mereka meyakini bahwasanya kematian Yesus Kristus itu sebagai pengorbanannya untuk menyelamatkan seluruh umat Kristen, atau yang sering kita dengar Sang Juru Selamat. Tentunya hal ini tidak bisa diterima oleh umat Islam karena tidak pernah terdoktrin. Meskipun pendeta berusaha meyakinkan seluruh umat Muslim, namun tetap saja tidak akan masuk ke akal umat Muslim. Bagaimana menurut Anda? Tulis di kolom komentar. Itu makanya Oke. tanpa penebusan Ito, dosa itu. biar Ya. biar tidak kepanjangan, yang ingin saya tanggapi begini Ito. Yang pertama, Ya, oke. pada waktu di perjanjian lama, penebusan dosa itu dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban. Hewan kurban yang bagus, yang montok, yang sehat, yang Ya. gemuk, ya, yang terbaik, Ya. begitu. Betul. Untuk diserahkan Betul itu. kepada pengorbanan kepada Tuhan. Betul itu. Nah, perjanjian baru Tuhan tidak membutuhkan lagi hewan kurban, tetapi harus diganti dengan darah manusia yang suci. Ya, betul. Ya, betul. Pertanyaan saya, apakah Tuhan di dalam perjanjian lama yang menginginkan penebusan dosa itu dengan cara
menyembelih hewan kurban dengan Tuhan di dalam perjanjian baru menginginkan darah manusia, apakah itu adalah Tuhan yang sama? Nah, itulah makanya di dalam kebenaran firman Tuhan kami. Saya cuma bertanya, itu aku. Loh, Tuhan itu perjanjian makanya saya lama, jelaskan. sebentar. Tuhan perjanjian lama menginginkan hewan kurban yang montok, yang sehat. Tuhan perjanjian baru menginginkan darah manusia yang suci. Pertanyaan saya, apakah Tuhan ini sama? Dengar dulu itu, supaya itu lebih jelas. Saya ini kalau mendengar ada Tuhan perjanjian lama, ada Tuhan perjanjian baru. Itu dapat dari mana itu informasi? Karena begini toh, Tuhan perjanjian lama sudah dikatakan Tuhan itu tidak mungkin menjadi manusia karena manusia itu sifatnya berdusta, berbohong. Di mana ayatnya itu? Jangan cuma Berarti comot-comot. Loh, Oke, jangan cuma sebentar. comot-comot. Iya. Saya tahu jelas itu. Oke. Itu karena dari, dengar itu ya. Itu cuma dari Kristen tahu Alkitab setengah-setengah. Kalau saya tanya tentang Al-Quran, saya yakin 100% itu nggak akan pernah tahu tentang Al-Quran. Sekarang gini itu. Saya yakin. Kalau gitu gini aja deh itu. Carikan di dalam perjanjian lama di mana Tuhan bisa menjadi manusia. Loh, itu makanya itu dalam kitab Mika, dalam kitab Yesaya pasal 9 dikatakan bahwa seorang anak akan lahir, tentang juru selamat, penasihat ajaib. Di mana itu? Di mana itu? Dalam kitab Yesaya, dalam kitab Yesaya Sebentar, pasal 9. minta, Mang. Oke, Oke, saya cari ya. Sebentar. Ya, Kok. Sini dulu, Mang. Sebentar. Yesaya berapa? Aduh. Yesaya berapa? Udah tahu? Yesaya 9. Ayat 5, coba itu baca. Oke, saya baca itu. Dari 4 ya. Sebab Ya. kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, Ya. seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya Ya. disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, dan Raja damai. Ya. Pertanyaan saya Ya. itu, Ya. telah dengan akan sama apa tidak? Dengar itu, makanya inilah nubuat yang disampaikan Yesaya kepada Itu- bangsa Israel. Sebentar, Ya. seorang anak telah lahir atau seorang Ya. anak akan lahir? Apakah Yesus Nah, di situ telah dengar lahir? itu. Alkitab bilang Yesus ada sebelum bumi itu diciptakan, Yesus sudah ada. Oke, pertanyaan saya berikutnya itu. Iya, tanya aja saya Yesaya jawab. menubuatkan, sebentar. Yesaya menubuatkan lahirnya Tuhan apa lahirnya manusia? Itu makanya saya bilang sama itu. Alkitab bilang dulu. Yohanes pasal pertama ayat pertama. Pada mulanya adalah Saya tidak iman. tanya Yohanes, Dengar, itu mengambil pintar. dari Yesaya. Saya bertanya, Yesaya itu- menubuatkan kelahiran sebentar itu. Saya cuma simpel, kelahiran Tuhan atau kelahiran manusia? Bentar. Makanya Alkitab kami itu nggak bisa dipisah-pisahkan. Itu berkaitan Saya nggak kuat. memisahkan itu. Berkaitan Di sini kuat. katanya sebab seorang anak telah lahir. Berarti sudah lahir. Iya. Yesus ada Iya. sebelum semua ada. Oke, saya terima itu. Iya. Saya terima. Sekarang Iya. nubuatan Yesaya yang lahir itu manusia apa Tuhan? Nah, itulah kemanusiaan Tuhan. Hakikatnya Yesus manusia atau Tuhan? Loh, hakikatnya Yesus itu, makanya saya bilang, Yesus itu 100% manusia, Yesus itu 100% Tuhan. Makanya kami bahagia, kami bisa melihat yang namanya Tuhan kami. Dia buktikan kasihnya. Saya mau tanya sama itu, di mana tunjukkan di Al-Quran? Kapan ditunjukkan Allah Anda itu pernah mengasihi Anda? Tunjukkan ayatnya. Tunjukkan kepada saya di dalam Al-Quran bahwa Allah itu ada. Baik, simak baik-baik Pak Pendeta dan seluruh umat Kristen. Yang pertama, dalam Quran Surah Al-Baqarah Surah kedua ayat 255. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Yang maha hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Dan yang kedua Surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Katakanlah, Dia Allah yang Maha Esa. Tempat meminta segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Ayat-ayat ini menunjukkan keberadaannya sebagai Tuhan yang Esa, Maha Kuasa, dan Maha mengurus makhluknya. Selesaikan dulu. Nubuatan Yesaya, kelahiran Yesus sebagai manusia apa kelahiran Yesus sebagai Tuhan? Itu makanya dia bilang, ini ceritanya gini toh, bangsa Israel ini di dalam yang namanya masalah besar, di dalam perbudakan, di dalam masalah, karena mereka membutuhkan yang namanya pertolongan. Itu makanya Yesaya membawa kabar baik. Kalau itu lihat di situ ada berikutnya, Raja Damai lahir. Coba lihat itu bacaannya itu. Ya, Raja Damai. dan sebagainya. Iya. Yang saya tanya ini simpel loh itu. Yang dinubuatkan Yesaya ini kelahiran Tuhan apa kelahiran manusia? Saya udah bilang sama itu, Tuhan itu nggak bisa lahir. Gimana itu? Tapi di sini sekarang gini, Yesus itu Tuhan apa bukan? Dia Tuhan,
Tapi Tuhan nggak jadi Tuhan tunggu berinkarnasi dulu. sebagai manusia. Iya. Sebab seorang anak, ini seorang anak apa seorang Tuhan? Gimana itu? Gimana? Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Nah, ini nubuatan tentang anak apa nubuatan tentang Tuhan? Itu makanya itu nggak bisa menangkap dengan yang namanya logika itu. Makanya saya bilang, kenapa itu bisa mualaf? Karena itu menangkap semua dengan logika. Terlalu rendah rohaninya itu. Saya percaya itu. Kalaupun saya tanya Al-Quran, logika. Oke, begini. Itu. Oke, sebentar. Katanya saya tidak menangkap dengan logika. Sebentar. Saya katanya tidak menangkap dengan logika. 1 tambah 1 tambah 1 logikanya berapa itu? Nah, itu makanya pernah nggak dengar Alkitab? Yesus memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti 2 ikan. Apa yang terjadi? Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sebentar. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 4.000 orang. Ada. Nah, Ya, pertanyaan saya betul. nanti, siapakah yang menghitung sampai mereka tahu yang datang itu 5.000 dengan 4.000 orang? Loh, murid-muridnya di situ ada saksi mata. Muridnya ada saksi berapa mata. orang itu? Muridnya berapa Itu ada orang? saksi mata. Iya, Saksi muridnya mata berapa orang? muridnya. Iya, berapa orang muridnya? Loh, 12 murid di situ ikut semua untuk 12 menyaksikan. murid, bagaimana caranya mereka menghitung sampai 5.000 orang itu? Loh, itu saya aja satu orang bisa sampai 10.000 orang, apa 5.000 orang? Terlalu kecil. Oke, itu Terlalu ya. kecil. Oke, mereka yang 5.000 dengan 4.000 orang itu adalah pengikut Yesus. Nah, itu kan dua peristiwa yang terjadi. Iya, mereka itu adalah pengikut Yesus. Mereka pengikut Yesus. Jangan bilang dulu pengikut Yesus. Yesus Mereka itu. mengikuti. Iya, Bentar mereka dulu, mengikuti Yesus bentar atau dulu. tidak? Bentar dulu saya jelaskan. Enggak, tinggal jawab aja, enggak usah dijelaskan itu. Mereka mengikuti Yesus apa tidak? Iya, ikut, B tidak. Loh, nggak bisa pilihan Loh. ganda untuk bertanya begini. Anda salah. Kalau Anda pakai pilihan ganda, Oke, itu nggak apa-apa. salah. Jadi waktu Makanya Yesus terlalu ditangkap, gampang kau mualaf. Yesus ditangkap, dia diadili di depan Pontius Pilatus. Yang 5.000 dengan 4.000 yang dikasih makan itu kemana semua? Nah, itulah makanya itu manusia itu, kemanusiaan manusia Jadi itu. saya bingung itu. Inilah kita pakai logika ya. Kenapa Yesus kau sudah bingung? kasih sebentar. Saya bingung lah itu. Lucu begini loh itu. Saya kasih contoh. Izin mute ya itu aku. Yesus memberi makan 5.000 orang. Berbeda tempat. Akhirnya Yesus juga memberi makan 4.000 orang. Dengan 5 roti 2 ikan, 7 roti 2 ikan. Betul. Saya baca Yes. itu. Nah, ketika Yesus ditangkap sampai di hadapan Pontius Pilatus, yang 5.000 dengan 4.000 orang itu kemana? Kenapa nggak dibela Tuhannya? Itu Hah? makanya saya bilang sama itu harus baca nubuatnya. Ah, Kami nggak jadi membela waktu Tuhan, oke, bukan seperti waktu dia. Yesus Dengar waktu Yesus dengar tunggu dulu. Dengar Waktu dulu. Yesaya menubuatkan kelahiran Yesus sebagai Tuhan, siapakah mereka yang menyembah Yesus sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama? Loh, kan di situ nubuat daripada Tuhan nubuat Loh, daripada Yesaya. begini itu ya. Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Sebab seorang anak telah lahir. Berarti Yesus sudah ada di zamannya Yesaya karena telah lahir. Nah, siapakah yang menyembah Yesus sebagai Tuhan? Loh, begini Tokku. Begini. Ya, itu silakan Tok, nggak apa-apa. Inilah yang Iya. membuat itu terkadang-kadang salah dalam berpikir. Iya. Jadi segini Tok ya, namanya Iya. nubuat udah terjadi apa belum terjadi? Saya tanya Tok. Loh, nubuatan itu Nah. itu akan yang akan datang, tapi di sini katanya telah lahir. Jadi telah lahir dengan akan lahir sama apa tidak itu? Ya, nubuat Contoh gini itu sebentar itu ditelepon dari rumah sakit. Pak Yonatan, istri Bapak akan melahirkan. Apakah berarti sudah melahirkan? itu beda, jangan disamakan itu Beda. sama itu. Beda itu beda. Begini. Jangan bermain Pak logika, Bu. Yonatan, istri Bapak telah melahirkan. Apakah dia akan melahirkan atau sudah? Jangan berpikir buruk. Jangan begitu. Kenapa di bagian itu mentok gitu aku? Nah, Jadi bukan. simpel sebenarnya itu. Yesus Jadi harus jadi saya mati. tanya itu, iya. Siapa yang berkehendak Yesus mati? Bentar dulu, Siapa yang bentar menghendaki dulu. Yesus mati? Bentar, Ya jangan biar bentar panjang. Jangan panjang Bentar itu. dulu. Siapa Kalau yang nggak menginginkan panjang. kematian Yesus? Sebentar, Kalau siapa yang nggak menginginkan panjang, kematian itu Yesus? nggak tahu. Kalau Siapa nggak yang panjang, menginginkan? itu nggak Saya ingin tahu aja. Yesus harus mati, kata itu. Siapa yang menginginkan Iya. Yesus mati? Siapa yang menginginkan? Diri sendiri. Di mana? Loh, itu saya mau tanya dulu sama Jadi itu, tunggu dulu. Kalau memang Yesus menginginkan dirinya sendiri mati, kenapa dia mesti masuk berdoa di Taman Getsemani dan menyuruh 3 murid yang berjaga-jaga? Berdoa di Taman Getsemani dan menyuruh 3 murid yang berjaga-jaga. Coba lihat apa dibilang waktu dia berdoa. Ya, Bapak, jikalau cawan ini berlalu daripadaku. Biarlah Iya, betul. siapa yang jaga dia? Berarti kehendak siapa yang jadi? Kehendak siapa yang menginginkan Yesus mati?
Ya kehendak Bapa di surga. Berarti Bapa menginginkan anak tunggalnya mati. Nah itu makanya inilah perbedaan kita sebagai Kristen dan Muslim. Dengar itu, dengar ini toh ya. Malam ini saya kasih tahu sama itu. Tanpa kematian Yesus tidak ada satu orang pun yang bisa selamat. Dengar itu. Mana datanya itu? Mana datanya itu? Mana datanya? Tadi saya udah kasih tahu sama itu kan. Yesus datang ke muka bumi untuk cari orang berdosa. Udah, dia mati. Siapa yang berdosa? Dia salib untuk menebus dosa manusia. Nah, sekarang pertanyaan saya sama sampean dulu. Boleh saya bertanya sama sampean? Boleh saya tanya Apa sama mau sampean? pertanyakan itu? Tuhanmu aja Nah, belum sekarang- beres itu. Dengar baik-baik. Di mana kedua-mu terbukti untuk Tuhanmu menebus dosa? belum beres. Siapa yang menginginkan Tuhanmu kematian nggak Yesus? beres. Siapa yang Tuhanmu menginginkan juga kematian beres. Yesus? Siapa yang menginginkan Bapak di itu? surga. Bapak di surga. Bapak Berarti di kejam surga. kali bapaknya itu. Bukan kejam, kemanusiaannya, bukan kejam. Itu harus berlaku. Apa yang berlaku itu? Siapa yang menginginkan itu harus berlaku itu? Dengar baik-baik. Manusia kalau nggak ada penebusan lewat kematian Tuhan Yesus, manusia akan mati masuk neraka itu. Di mana datanya itu? Loh, Alkitab kan bilang upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Berarti Yesus berdosa itu. Loh, itu makanya Yesus mati di kayu salib, menggantikan posisi manusia. Manusia yang berdosa tapi digantikan oleh Oke, Yesus. kok. Sekarang Itulah pertanyaan saya bukti begini yang kasih simpel deh daripada itu. Yesus. Yesus mengajarkan kasih atau tidak? Mengajarkan. Makanya kami punya kasih. Biar Ya, gereja kami tetap jadi mengatakan jadi berkati Yesus mereka. mengajarkan kasih Biar itu. dia bilang tutup gereja kami mengasihi kalian. Biar dia bunuh pendeta penginjil kami Oke, mengasihi kalian. oke, Ustaz, standby aja Ustaz. Pernah lihat nggak? Begini itu, Pernah lihat nggak dengarkan pendeta dulu bunuh- saya. bunuh Udah dengarkan ustaz saya dan dulu. Ya, Yesus kenapa? mengajarkan kasih. Aduh, itu. Bagaimana Itu, bisa kasih itu itu. diterapi sementara bapaknya menginginkan Yesus mati? Bagaimana mungkin? Itulah makanya itu kalau itu pakai logika susah. Ini berbicara tentang keadilan. Ini berbicara tentang Karena penebusan begitu dosa. besar, dengar. Ya, Karena betul. begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal Yes, supaya betul. setiap orang yang percaya kepadanya tidak Ya. binasa melainkan hidup yang Ya. kekal. Tetapi datang Betul. Bapa menyuruh anaknya harus mati mengenaskan di kayu salib. Itu perintah Ya. dari siapa? Datanya di mana? Itu makanya dalam kitab Mazmur, dalam kitab Ibrani, dalam kitab Ibrani juga berkata. Makanya itu saya bilang, itu hafal kebenaran firman Tuhan. Suatu saat itu waktu dipanggil Tuhan, nanti Tuhan akan hakimi itu. Siap-siap itu. Apa yang mau- Alkitab bilang dalam kisah para rasul tidak ada keselamatan di bawah langit manapun kecuali di Aku dalam nama bertanya, Yesus. apa kata Yesus untuk memiliki hidup yang kekal? Apa kata Yesus untuk memiliki hidup yang kekal, Tuhan? Apa kata Yesus? Firman Tuhan bilang siapa yang percaya kepada aku akan memperoleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu adalah Loh, saya udah bilang siapa yang percaya kepada Yesus akan memperoleh hidup yang kekal. iya, siapa yang percaya kepada Yesus hidup yang kekal? Hidup yang kekal itu adalah kata Yesus bagaimana? Hidup yang kekal itu mendapatkan yang namanya tempat surga. Katanya itu dibaca Bibelnya. Hidup yang kekal itu bahwa mereka Itu Mengenal. mereka apa? mengenal Engkau satu-satunya Allah dan Yesus Kristus adalah utusan. Itu berapa oknum? Satu Allah, satu Yesus. Satu Bapa, Itu. satu Yesus. Ada berapa oknum? Itu lagu lama itu aku gampang sekali aku jawab itu. Gampang sekali aku jawab itu aku gampang. Kasih kesempatan aku jawab itu gampang sekali. Kelihatan itu memang maksudnya bukan karena hidayah, bukan, tapi karena ada sesuatu. Saya masuk Islam itu karena saya tanya sama Pak Pendeta saya. Pak Jujur Pendeta kau, yang membangkitkan jujur Yesus kau. itu siapa? Survei membuktikan, Saya bertanya survei sama Pak Pendeta. Diam membuktikan. dulu. Survei Diam. membuktikan orang yang masuk Saya Islam bukan bertanya, karena hidayah. saya bertanya kepada Pak Pendeta saya. Siapa yang membangkitkan Yesus? Bapa yang di sorga. Bapa itu Tuhan. Yesus Tuhan. Masa Tuhan bangkitkan Tuhan? Ngawur kamu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Berdoa kepada siapa? Kepada Bapaknya. Masa Tuhan berdoa kepada Tuhan? Ngawur kamu. Di akhir video kita melihat Bunda Nora agak sedikit emosi karena dikatakan bahwasannya dia masuk agama Islam ataupun mualaf bukan karena hidayah namun ada sesuatu. Baik, sebenarnya yang menjadi akar debat pada video ini adalah kematian Yesuslah yang dianggap sebagai juru selamat bagi umat Kristen. Jika Anda umat Kristen tolong dengarkan ini. Dalam perspektif Islam, keyakinan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kematian Yesus dianggap sebagai konsep yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Berikut beberapa poin yang menjelaskan pandangan Islam tentang hal ini. 1. Konsep keselamatan dalam Islam. Dalam Islam, keselamatan diperoleh melalui iman kepada Allah dan ketaatan kepadanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman kepadanya dan melakukan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Baqarah ayat 25. 2. Penolakan konsep penebusan dosa. Islam menolak konsep penebusan dosa melalui kematian seseorang, termasuk Yesus. Dalam Islam,
setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat mewariskan dosa atau pahala kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seseorang memikul dosa orang lain padanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang beriman kepadanya dan melakukan amal soleh, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Al-Baqarah ayat 25. 2. Penolakan konsep penebusan dosa. Islam menolak konsep penebusan dosa melalui kematian seseorang, termasuk Yesus. Dalam Islam, setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri dan tidak dapat mewariskan dosa atau pahala kepada orang lain. Allah Ta'ala berfirman, tidaklah seseorang memikul dosa orang lain. 3. Pandangan Islam tentang Yesus. Dalam Islam, Yesus dianggap sebagai nabi dan rasul, tetapi bukan Tuhan atau anak Tuhan. Islam menolak konsep Trinitas dan penyaliban Yesus, karena Al-Quran menyatakan bahwa Yesus tidak disalibkan atau dibunuh, melainkan hanya disangka demikian oleh orang-orang dan hal ini terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 157-158. Dengan demikian, dalam perspektif Islam, keyakinan bahwa keselamatan hanya dapat diperoleh melalui kematian Yesus dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam tentang tauhid, tanggung jawab individu, dan konsep keselamatan. Semoga tayangan ini bermanfaat.